Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra alias Buto Ringin, kebangkitan raksasa buto terkutuk yang menciptakan bencana di masa lalu. Cerita ini ditulis oleh Ristory, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Alas Buto Ringin. Ki Gondo berhenti tertawa, lalu berkata dengan nada penuh kebencian, "Aku akan selalu datang membalaskan dendam Tranggoro pada keluarga terhambar Rawa. Sampai kapanpun aku tidak akan berhenti. Mengapa kau tidak ada jerahnya, Gondo? Sampai kapanpun aku akan selalu menghalangimu dan tidak akan membiarkan keluarga Angkoro menyesatkan warga desa lagi." Mahendra dan Arlingga hanya memperhatikan perdebatan mereka, namun pandangan mereka tertuju ke arah dalam hutan, bukan pada Ki Gondo melainkan kepada sosok yang berada di belakangnya, yang perlahan muncul dari kegelapan. "Kalau begitu, aku akan selalu mengancam desa Kencana Wungu." Tiba-tiba suara langkah kaki berdebam yang menggetarkan tanah terdengar. Perlahan wujud sosok besar mulai muncul dari kegelapan. Berdiri di belakang Ki Gondo, Mahendra terperangah melihat sosok yang muncul itu. Seketika dia berucap dengan suara gemetar, "Buto Jolo!" Sosok besar itu adalah Jolo Gandru, berdiri dengan mata yang bersinar merah menatap tajam ke arah mereka. Namun ada aura hitam yang muncul dari tubuhnya. Ki Gondo tertawa lebih keras. "Sekarang mari kita lihat seberapa kuat kalian menghadapi kekuatan Jolo Gandru. Inilah saatnya keluarga Angkoro kembali berkuasa." Mahendra dengan pandangan yang tetap tertuju pada sosok Buto Jolo, sahabatnya. "Yai Buto, apa yang terjadi?" Mahendra terus memanggil nama Jolo Gandru, namun sosok itu tidak menghiraukannya. Ki Gondo tertawa terbahak-bahak. "Percuma saja, dia tidak akan mengenali siapapun." Mahendra tidak menggubris perkataan Ki Gondo. Dia terus menghampiri Buto Jolo yang berjalan ke arahnya. Ketika mereka semakin dekat, Buto Jolo meraung tepat di depan wajah Mahendra. Di kepala Mahendra berbagai pertanyaan berkecamuk. Apa yang terjadi dengan Jolo Gandru? Mengapa dia tidak mengenali dirinya? Tiba-tiba Jolo Gandru melayangkan sebuah pukulan dengan tangan besarnya. Mahendra tetap tidak bergeming. Meskipun hatinya berdebar kencang, dia merasa kebingungan, sedih dan marah sekaligus. Bagaimana bisa sahabat yang selama ini dia percayai berubah menjadi ancaman yang begitu mengerikan? Arlingga segera berlari dan melompat ke arah Mahendra, menariknya untuk menghindari serangan Jolo Gandru. "Mahendra, sadarlah! Sepertinya Jolo Gandru sudah dikuasai oleh kekuatan gelap." Mahendra berdiri, wajahnya terlihat begitu kesal dan tegang. Tiba-tiba sebuah tombak melesat dari langit ke arahnya. Dengan refleks cepat, Mahendra menangkap tombak itu dan menancapkannya ke tanah dengan kekuatan luar biasa, menciptakan gelombang kejut yang membuat semua orang terperangah. Dengan nada tegas dan penuh kemarahan, "Siapa yang berani mempermainkan sahabatku, akan aku musnahkan kalian semua." Pagi di desa Songgolawu terasa begitu tenang. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, sementara suara kicauan burung mengisi udara. Namun di balik ketenangan itu, ada ketegangan yang tersembunyi. Ancaman dari sosok-sosok di alas Buto Ringin bisa muncul kapan saja, membuat warga selalu waspada.
Di ruang tamu rumah singgah, Aswan, Juna, dan Mbah Darso menemui Torik dan Ragil yang baru sadar setelah semalaman tidak sadarkan diri. Tiga teman Juna yang lainnya masih terus melanjutkan membuat catatan KKN dengan berkeliling desa dan berbaur dengan warga desa. Juna memberi minuman pada Torik dan Ragil yang masih terduduk bersandar di dinding. Mereka berdua mengelus tengkuk yang masih terasa sakit akibat pukulan benda tumpul oleh seseorang, membuat mereka seketika tidak sadarkan diri. Kenapa kalian masih memaksa masuk padahal sudah saya peringatkan untuk tidak melewati jembatan? Mbah Darso membuka pembicaraan, nada bicaranya seperti seseorang yang sedang menginterogasi. Torik dan Ragil hanya bisa menunduk merasa bersalah. Maafkan kami karena tidak mengindahkan perkataan Mbah Darso. Kami tidak tahu kalau bakal sampai seperti ini. Terkadang rasa penasaran bisa sangat berbahaya. Kalian harus lebih berhati-hati, jangan terlalu penasaran pada satu hal yang memang dilarang. Juna mengingatkan Torik dan Ragil untuk mengendalikan rasa penasaran mereka agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Torik dan Ragil mengangguk mengerti, namun juga ingin memberi penjelasan apa yang terjadi sebenarnya. Tapi kami kesana juga karena berpapasan dengan seseorang yang baru saja melewati jembatan menuju desa. Seseorang melewati jembatan? Iya Jun, saat itu kami sebenarnya hanya ingin melewati pinggiran sungai untuk mencari angin. Tapi saat sampai di dekat jembatan, kami melihat seorang parubaya melewati jembatan. Mbah Darso berpikir sejenak menerka-nerka siapa orang yang berani melewatinya. Selaku kepala desa Songgolawu, menurutnya tidak pernah ada warga desa yang berani melanggar larangan tersebut. Seperti apa perawakan orang itu? Orang itu berpakaian Jawa coklat bergamis, memakai belangkon dan memiliki satu mata yang hanya putihnya. Wajah Mbah Darso seketika berubah drastis. Tiba-tiba ada satu nama yang terlintas dari perawakan yang disebutkan Ragil, namun Mbah Darso tidak langsung menyebutkan namanya. Dirinya ingin memastikannya terlebih dahulu sebelum menyebutkan nama orang itu. Apa kalian sempat berkenalan dengan orang itu? Torik dan Ragil mengangguk. Mereka berdua menoleh ke arah Mbah Darso. Kalau tidak salah namanya Ki Karta, Mbah. Mbah Darso seketika membusungkan dada, matanya melebar, terkejut karena nama yang disebutkan Ragil adalah nama yang tiba-tiba muncul di benaknya. Ki Karta? Iya Mbah, kami sempat bertanya padanya. Ragil menjelaskan saat itu Ki Karta berjalan dengan membawa obor melewati jembatan. Melihat itu, Torik dan Ragil segera menghampirinya, berkenalan sekaligus bertanya mengapa melewati jembatan. Ki Karta mengatakan kalau dia habis dari kebun miliknya di Alas Butoringin. Dirinya juga mengatakan kalau Ragil dan Torik sudah dibohongi oleh Mbah Darso mengenai Alas Butoringin. Kurang ajar, orang itu ternyata belum cerah juga. Mbah Darso terlihat begitu kesal saat mendengar nama Ki Karta disebutkan. Dahinya berkerut dan matanya memancarkan kemarahan yang terpendam, seolah kenangan pahit dari masa lalu kembali menghantuinya. Aswan dan Juna bisa merasakan ketegangan yang mendadak memenuhi ruangan. Ki Karta sempat mengatakan pada kami kalau di hutan seberang ada sebuah pasak yang terbuat dari emas 24 karat. Rasa penasaranku seketika semakin memuncak. Terlebih lagi, Ki Karta menawari untuk menunjukkannya pada kami. Lalu apa yang terjadi pada kalian di sana? Kami diantar ke dalam hutan oleh Ki Karta. Namun saat sampai di tempat pusaka itu, Ki Karta sudah hilang entah kemana. Apakah kalian yang mencabut pasak emas itu? Torik mengangguk, wajahnya penuh dengan penyesalan dan rasa takut karena sudah melanggar aturan desa. Namun Torik mencoba menjelaskan semuanya, lagi pula ini juga bukan sepenuhnya salah Torik. Aku sebenarnya hanya ingin menyentuhnya saja, tapi tiba-tiba ada angin kencang berhembus membuat Ragil merasa takut dan tidak sengaja menarik bahuku yang sedang menggenggam pasak itu. Aswan heran mengapa mereka bisa mencabut pasak sukma hanya karena tarikan kecil. Seharusnya sebuah pusaka yang digunakan untuk menahan satu energi tidak akan mudah untuk dilepaskan. Apa semudah itu mencabut pasak sukmo?
Dari cerita leluhur desa Songgolawu mengatakan bahwa pasak sukmo tidaklah mudah untuk dicabut. Namun itu hanya berlaku untuk orang yang memiliki ilmu batin. Mereka yang tidak mempunyai ilmu apapun akan dapat dengan mudah mencabutnya. Bukannya itu terlalu mudah untuk dilakukan, Bah? Mengapa sampai saat ini tidak ada yang melepasnya? Seharusnya banyak yang tergiur oleh sebuah pasak yang terbuat dari emas 24 karat. Orang yang memiliki ilmu batin hanya tinggal menyuruh warga biasa saja. Mbah Darso menatap serius ke arah Juna. Memang mudah untuk dilakukan, tapi ada beberapa hal yang harus mereka hadapi. Jika orang biasa mencoba untuk sampai ke sana, pasti tidak akan mampu mencapainya karena gangguan gaib. Namun untuk orang yang memiliki ilmu batin mungkin bisa melewatinya, tapi tidak akan mampu mencabutnya. Juna mulai mengerti itu sama seperti yang mereka rasakan saat baru menginjakan kaki di alas Butoringin. Padahal mereka memiliki ilmu batin, tapi banyak sosok yang menghadang mereka untuk keluar. Jika tidak memiliki ilmu batin, mungkin tidak akan bisa keluar dari alas Butoringin. Untuk kasus Torik dan Rakil, mungkin karena mereka memasuki hutan bersama Ki Karta, jadi tidak ada gangguan yang datang. Terlebih lagi Ki Karta juga bersekutu dengan penghuni alas Butoringin. Mbah Darso menceritakan semua yang dia ketahui mengenai Ki Karta dan alas Butoringin. Aswan jadi penasaran dengan sosok Ki Karta. Memangnya Ki Karta ini sebenarnya siapa, Mbah? Dan apa tujuannya? Aku tidak mengerti apa tujuan yang sebenarnya. Namun dulu Ki Karta pernah melakukan ritual pemujaan ilmu hitam dan menyebabkan kekacauan di desa Songgolawu dengan mengirim ingun keluarga Angkoro. Lalu apa yang terjadi dengan desa saat kegaduhannya diciptakan Ki Karta terjadi? Dan siapa orang yang mengalahkannya, Mbah? Mbah Darso melanjutkan ceritanya. Saat itu Ki Karta bersama pengikutnya datang ke desa Songgolawu. Dia mengatakan ingin menguasai seluruh desa yang berada di sekitar alas Butoringin guna mengembalikan nama Tra Angkoro yang diasingkan. Beruntung saat itu ada temanku yang memiliki ilmu batin sedang mampir ke desa Songgolawu. Dirinya lah yang menghentikan Ki Karta serta pasukannya. Tra Angkoro? Apa dia berasal dari desa ini juga, Mbah? Dia bukan warga asli Songgolawu. Menurut cerita yang beredar, Ki Karta adalah warga Kencono Wungu yang bagian dari salah satu tra penganut ilmu hitam yang disegani di desa Kencono Wungu. Namun terahnya diusir oleh warga Kencono Wungu karena sudah membawa kesesatan dengan memaksa warga desa untuk mengikuti jejaknya. Tapi suatu hari datang seorang pengembara yang membuat sadar warga desa dan mengalahkan pimpinan Tra Angkoro beserta sosok yang mereka puja. Aswan tertegun, jantungnya berdebar saat mendengar kata seorang pengembara. Jika dia sampai menampakkan diri kembali di desa ini, berarti ada rencana busuk yang akan dia lakukan lagi. Apa mungkin pasak sukmo dibawa olehnya, Mbah? Ya, kemungkinan pasak itu sekarang berada di tangannya. Aswan merasa penasaran tentang siapa sebenarnya Ki Karta dan mengapa dia terus mengusik desa Songgolawu. Jika ini berhubungan dengan penumbalan, Aswan tidak akan tinggal diam dan bertekad untuk memastikan Ki Karta dihentikan. Di mana tempat tinggal Ki Karta, Mbah? Ada yang mengatakan kalau dirinya tinggal di alas Butoringin. Ada sebuah gubuk kayu yang berdiri di sana, akan tetapi belum ada yang berani memastikan ke sana. Suasana ruangan menjadi semakin tegang dengan pembicaraan tentang Ki Karta. Semua merasakan ancamannya semakin nyata. Tidak hanya Suro Gandru, rupanya permasalahan kali ini juga melibatkan manusia yang berperan dalam peristiwa yang mengancam nyawa orang-orang di desa. Mereka harus bergerak cepat sebelum permasalahan semakin meluas. Kalau begitu, aku akan ke sana menyelidiki Ki Karta. Aswan tidak bisa berdiam diri dan ingin memastikan ke sana. Juna yang mendengar itu merasa tidak bisa tinggal diam. Permasalahan ini juga sudah menjadi tanggung jawabnya. Aku ikut ke sana. Aswan mengangguk dan tidak menolak untuk Juna ikut dengannya. Aswan tahu Juna memiliki kemampuan yang setara dengannya.
Jadi dirinya tidak perlu khawatir apabila terjebak dalam situasi yang berbahaya. Mbah Darso menatap keduanya dengan penuh perhatian meski baru beberapa hari saling kenal. Entah mengapa melihat tekad mereka untuk menuntaskan permasalahan di desa Songgolawu membuat Mbah Darso percaya pada mereka. Kalian berdua harus hati-hati. Ki Karta bukanlah orang biasa. Dia memiliki kekuatan dan niat jahat yang berbahaya. Jangan bertindak gegabah. Kami akan berhati-hati, Mbah. Demi keselamatan desa ini, kami akan melakukan apa yang diperlukan. Benar. Kami tidak akan membiarkan Ki Karta mencelakai warga desa. Kami akan melindungi desa Songgolawu dengan segala cara. Mbah Darso tersenyum tipis meskipun kekhawatiran masih terlihat di matanya. Namun ada rasa bangga dengan tindakan yang mereka lakukan. Saya sebagai kepala desa Songgolawu mengucapkan banyak terima kasih karena kalian mau melindungi desa ini. Tidak perlu berterima kasih, Mbah. Aku dan Mahendra memang juga ada urusan dengan Surogandro. Benar, Mbah. Saya juga bertanggung jawab atas kecerobohan Torik dan Ragil. Mereka semua merasakan beban tanggung jawab yang besar, tetapi juga semangat untuk melindungi desa dan orang-orang yang berada di sekitar mereka. Tantangan besar menanti di depan dan hanya dengan bersatu mereka bisa menghadapi ancaman yang akan datang. Suasana desa Songgolawu sudah sangat sepi meski baru pukul 8 malam. Udara malam yang dingin dan angin lembut yang berhembus menambah kesan kesunyian yang mencekam. Rumah-rumah penduduk tampak gelap dengan pintu dan jendela yang tertutup rapat. Mbah Darso sudah memperingatkan warga desa untuk tidak keluyuran saat malam hari. Aswan dan Juna berangkat menuju alas Butoringin untuk memastikan rumah Ki Karta. Mereka berharap dapat menemukan Pasak Sukmo di sana agar tidak ada lagi teror terhadap warga desa. Di bawah langit kelabu yang disinari cahaya rembulan, Aswan dan Juna berdiri di depan gerbang alas Butoringin. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi menutupi sebagian besar cahaya bulan. Ayo kita masuk. Kamu tidak membawa pusakamu, Juna? Tidak, Wan. Jika aku melepasnya, khawatir nantinya ada sosok yang keluar dan mengganggu warga lagi. Juna sengaja meninggalkan pusakanya di gerbang. Jika dia membawanya, Juna khawatir warga desa Songgolawu mendapatkan gangguan gaib lagi. Meskipun dia tahu di dalam alas Butoringin sangat berbahaya, namun Juna lebih memikirkan warga desa ketimbang dirinya di alas Butoringin. Mereka berdua mulai melangkah memasuki hutan diiringi suara dedaunan kering yang terinjak di bawah kaki mereka. Setiap langkah terasa berat, penuh kewaspadaan. Suasana hutan yang sunyi dan bayangan pohon yang bergerak-gerak seakan mempermainkan imajinasi mereka, membuat mereka semakin waspada terhadap apa yang mungkin mengintai di kegelapan. Mereka berjalan dalam diam, hanya suara langkah kaki dan hembusan nafas yang terdengar. Cahaya rembulan yang menembus celah-celah pepohonan membantu mereka melihat jalan setapak yang semakin dalam menuju tengah hutan. Meskipun keduanya sudah terbiasa dengan situasi berbahaya, namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Mereka terus berjalan semakin dalam masuk ke dalam hutan. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya dari sebuah gubuk kayu. Aswan dan Juna saling berpandangan memastikan bahwa itu adalah tempat yang mereka cari. Itu pasti gubuk Ki Karta. Benar, kita harus mendekat dengan hati-hati. Dengan langkah yang semakin waspada, mereka mendekati gubuk tersebut. Cahaya api dari dalam gubuk menerangi sedikit bagian luar, memberikan sedikit penerangan di malam yang gelap. Mereka bisa mendengar suara-suara samar dari dalam gubuk, menunjukkan bahwa ada aktivitas di dalamnya. Aswan memberi isyarat pada Juna untuk berhenti sejenak. Mereka berjongkok di balik semak-semak mengamati gubuk tersebut dengan seksama, mencoba memahami apa yang sedang terjadi di dalamnya. Mereka harus memutuskan langkah berikutnya dengan cermat karena satu kesalahan bisa berakibat fatal. Kita mendekat, Juna. Aswan dan Juna mendekati gubuk kayu dengan hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Mereka berdua mengintip melalui celah di dinding gubuk, mencoba melihat apa yang terjadi di dalam.
Di dalam gubuk terlihat Ki Karta sedang bersujud dengan menangkupkan kedua tangannya di atas kepala. Pakaian Jawa coklat bergaris yang dikenakannya tampak kotor dan usang, tetapi auranya memancarkan kekuatan gelap yang mencekam. Di hadapannya sebuah altar kecil berisi berbagai macam sesaji dan dupa yang mengepul. Sepertinya Ki Karta sedang melakukan satu ritual, Juna. Ritual apa, Wan? Entahlah, aku tidak begitu paham dengan apa yang dia lakukan. Ki Karta tampak khusyuk melakukan ritual, menyembah sosok tak terlihat yang berada dalam kegelapan. Kabut tipis dan hitam menyelimuti ruangan di sekitarnya, membuat suasana semakin mencekam. Aswan mencoba menggunakan penglihatan tajam Asoka untuk melihat lebih jelas dan mencari pasak sukmo. Namun entah mengapa gubuk itu tiba-tiba diselimuti kabut hitam yang pekat. Aswan tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Seolah-olah penglihatannya diblokir oleh kekuatan gelap yang menguasai tempat itu. Setelah beberapa saat Ki Karta selesai dengan ritualnya, tiba-tiba dia menoleh dengan cepat dan melempar sesuatu ke arah celah lubang tempat Aswan dan Juna mengintip. Aswan yang sadar akan hal itu segera menghindar dengan cepat. Terlambat 1 detik saja, mungkin benda yang dilempar Ki Karta sudah menembus matanya. Juna, dia sudah menyadari keberadaan kita. Mereka berdua segera beranjak untuk menjauhi gubuk. Benda yang sebelumnya dilempar ke Aswan menancap di tiang penyangga gubuk itu. Bentuknya seperti paku, namun diselimuti energi hitam. Saat mereka ingin meninggalkan gubuk, tiba-tiba Ki Karta sudah berada di hadapan mereka dengan wajah sangarnya. Mata yang satu putihnya saja bersinar dengan kekuatan gelap, dan wajahnya yang dipenuhi kerutan tampak semakin menakutkan. Aswan dan Juna melompat mundur, bersiap menghadapi ancaman yang jelas dari Ki Karta. Mau apa kalian mengunjungi gubukku? Ingin mengantarkan nyawa atau apa? Kami ingin mengambil kembali pasak sukma yang kau ambil. Ki Karta tertawa sejenak, suara tawanya menggema di malam yang sunyi, lalu berhenti tiba-tiba dengan wajah yang terlihat begitu kesal. Kalian terlalu banyak ikut campur urusanku. Kalian akan menyesal. Sebenarnya kami tidak ingin ikut campur urusanmu, tapi karena ini berhubungan dengan nyawa seseorang, berarti ini juga menjadi urusan kami. Mengapa kalian begitu percaya diri bisa melindungi orang lain? Memangnya apa yang bisa kalian lakukan? Tiba-tiba Ki Karta berpindah tempat dengan kecepatan luar biasa, tepat di belakang Aswan dan Juna seraya memegang bahu mereka. Dia berbisik dengan suara yang mengerikan. Kalian akan mati. Aswan dan Juna terkejut. Mereka merasakan kehadiran gelap di belakang mereka. Mereka segera melompat ke dua arah yang berbeda, menghindari dari cengkeraman Ki Karta. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa aku tidak dapat melihat pergerakan Ki Karta? Aswan merasa aneh, seolah ada sesuatu yang menahan indera perasa yang dapat merasakan pergerakan musuh. Namun di sini dirinya tidak mampu merasakan apapun. Ketika Aswan sedang memikirkan kejanggalan yang ia rasakan sembari memperhatikan Ki Karta yang berdiri di hadapan mereka, tiba-tiba Juna berteriak, "Aswan, menghindar!" Aswan segera berbalik dan melihat Ki Karta di belakangnya sudah memegang sebuah paku hitam yang diarahkan ke kepalanya. Tapi tiba-tiba kalung pasopati yang dikenakan Aswan memancarkan sinar terang, membuat penglihatan Ki Karta buyar. Aswan segera bergerak ke arah Juna. Kenapa aku tidak bisa menyadari pergerakan Ki Karta? Sebenarnya apa yang terjadi? Juna menjelaskan seraya menunjuk ke arah depan teras gubuk. Di sana Ki Karta masih berdiri menghadap mereka berdua. Dia tidak bergerak cepat, Wan, namun mampu memecah diri dan menyerang dari berbagai arah sesuai keinginannya. Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan energinya? Coba kamu lihat sekitar tempat kita berada. Juna menyuruh Aswan untuk melihat sekitar. Kabut hitam tebal menyelimuti tempat mereka berada, seolah mengurung mereka dalam kegelapan. Kita sekarang berada di ruang yang diciptakan oleh Ki Karta. Dia bisa leluasa bergerak dan menekan indera perasa energi gaib kita. Maksud kamu? Ini adalah ilmu batin jagat panguripan pedut ireng, salah satu ilmu batin tingkat tinggi.
Penggunanya mampu membuat medan pertarungannya sendiri dengan membatasi kemampuan indera perasa musuhnya. Selain itu, dia juga mendapatkan kekuatan lebih ketika bertarung di ruang yang dia ciptakan. Lalu bagaimana cara keluar dari medan ini? Apa kita harus mengalahkannya dulu? Juna menoleh ke arah Aswan seraya menggelengkan kepala, tanda kalau itu bukan cara untuk keluar dari medan pertarungan yang diciptakan oleh Ki Karta. Tidak, itu percuma untuk dilakukan. Setiap serangannya dilancarkan tidak akan mampu menumbangkan penggunanya. Dia akan memulihkan diri secara instan meskipun sudah memisahkan kepalanya sekalipun. Dia akan kembali seperti sedia kala. Jagat panguripan adalah ilmu batin tingkat tinggi. Tidak banyak orang yang mampu menggunakannya. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu menggunakannya. Ilmu ini akan membatasi kemampuan lawannya dan mendapatkan kemampuan lebih ketika bertarung di ruang yang diciptakan. Semakin tinggi ilmu pengguna, maka akan semakin kuat juga ruang yang diciptakan. Hanya ada dua cara untuk keluar dari ruang jagat panguripan ini, yaitu menggunakan ilmu yang sama namun dengan tingkatannya lebih tinggi. Jika aku membawa pusakaku, mungkin aku bisa menghancurkannya. Selain itu, jagat panguripan juga bisa ditembus menggunakan kemampuan membuka portal gaib. Portal gaib? Aswan tersenyum saat mendengar perkataan Juna mengenai portal gaib. Ada harapan di matanya meski situasi tampak suram. Benar, Wan, tapi aku tidak bisa melakukannya. Yang aku tahu hanya Arlingga dan kakeknya yang bisa membuka portal gaib. Juna, kau bisa memberiku waktu 5 menit? Juna menoleh ke arah Aswan, entah apa yang akan dilakukannya. Namun di matanya terpancar rasa percaya diri yang besar, membuat Juna seketika mengangguk untuk memberi Aswan waktu 5 menit. Suasana sekitar semakin mencekam, kabut hitam semakin tebal menutupi pandangan mereka. Di kejauhan suara-suara aneh bergema seolah ada sesuatu yang mengintai mereka di kegelapan. Ki Karta berdiri tidak jauh dari mereka, matanya penuh kebencian dan kekuatan gelap yang membara. Energi negatif terasa begitu kuat menekan mental dan fisik mereka. Tikus yang terjebak, bingung mencari jalan keluar. Kau hanya beruntung karena aku tidak membawa pusaka milikku. Jika aku membawanya, ilmu jagat panguripan milikmu ini bukan apa-apa di hadapan pusakaku. Kemampuanku tidak tertandingi. Tikus yang terpojok seperti kalian hanya bisa bermimpi bisa mengalahkanku. Juna terus mengajak Ki Karta berbicara, mencoba memancing emosinya agar fokus kepadanya untuk memberikan waktu pada Aswan yang ingin melakukan sesuatu. Orang tua seperti dirimu bukan apa-apa. Tulang-tulangmu bahkan sudah keropos dan sudah bau tanah. Emosi Ki Karta semakin membuncah. Tiba-tiba di belakang Juna muncul wujud Ki Karta, namun Juna sudah mewaspadainya. Ia mampu menghindar dengan gesit. Seraya terus meledek Ki Karta. Pergerakanmu terlalu lambat dan mudah dibaca. Aku akan menghabisimu dan menyerap kekuatan batinmu. Kalau bisa pakai nasi biar lebih nikmat. Tiba-tiba dari dua arah muncul dua wujud Ki Karta dan dari kanan kiri juga. Juna menggunakan ilmu bela dirinya menangkal serangan mereka dengan menggenggam kepalan tangan bayangan Ki Karta. Dengan ketangkasan yang luar biasa, Juna berhasil menangkis serangan mereka, membuat bayangan Ki Karta mundur sejenak. Sementara itu Aswan mengambil kesempatan ini. Dia mulai bergerak secepat mungkin, namun tetap hati-hati agar Ki Karta tidak menyadari. Sebuah pusaka sudah tergenggam di tangan Aswan. Aswan menuju pinggiran kabut. Dirinya menancapkan pusaka yang ia genggam itu ke tanah. Aswan mulai merapalkan sebuah mantra. Perlahan pusaka yang ia tancapkan itu memancarkan cahaya. Tak lama setelahnya, di antara kabut hitam yang menyelimuti tempat mereka, muncul sebuah kabut yang membentuk sebuah pusaran. Juna masih meladeni Ki Karta yang benar-benar dibuat kesal olehnya. Ki Karta terus menyerang Juna dari berbagai arah, namun Juna masih dapat menghindari serangan tersebut. Kali ini kau tidak akan bisa menghindarinya lagi. Juna menoleh ke arah sekitarnya. 5 bayangan Ki Karta muncul dari berbagai arah dengan paku hitam yang tergenggam di tangan bayangan Ki Karta.
Kening Juna mulai berkeringat, tidak ada celah baginya untuk menghindar lagi. Bahkan di bayangan itu juga muncul dari atas kepala Juna, menghadap dirinya untuk melompat. Sial, aku terpojok. Juna berpikir tidak ada pilihan lagi selain menerima serangan itu. Dia akan menahan serangan Ki Karta dengan tangannya, membiarkan paku hitam menembus tubuhnya, serta sedikit menghindar agar tidak terkena titik vital di tubuhnya. Mati kau bocah tengik! Namun belum sempat terkena serangan Ki Karta, tiba-tiba kelima bayangan Ki Karta tercabik-cabik. Cahaya putih bergerak dengan cepat menyerang bayangan Ki Karta. Ayo Juna, kita keluar. Aswan menarik tangan Juna lalu melesat menuju portal yang muncul di tengah kabut hitam. Ki Karta hanya bisa tertegun, baru sadar kalau Juna hanya sebuah pengalihan. Kurang ajar, rupanya kau hanya mau buat pengalihan. Kembali dan hadapi aku, bocah-bocah pengecut! Mendengar perkataan Ki Karta, Juna dan Aswan menoleh bersamaan dengan tatapan tajam. Mereka sedikit tidak terima dibilang pengecut oleh Ki Karta, tapi ini bukan saatnya untuk membungkam perkataannya itu. Akan aku balas kau nanti, Ki Karta. Juna dan Aswan mulai melangkah masuk ke dalam portal yang dibuat Aswan. Mereka berhasil keluar dari ruang yang diciptakan Ki Karta. Aku tidak menyangka kalau kamu ternyata bisa membuka portal gaib juga, Wan. Aswan merogoh kantong celananya lalu menunjukkan sebuah mustika. Apa itu? Ini adalah mustika lintang jagat. Mahendra menitipkannya padaku untuk berjaga-jaga. Dia memiliki firasat kalau aku akan membutuhkannya. Aswan mengatakan pada Juna kalau Mahendra merasakan satu firasat. Itu seperti sebuah penglihatan dan akan selalu terjadi, seolah dirinya dapat melihat masa yang akan datang. Juna terdiam sejenak mencerna penjelasan Aswan. Mereka terus berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rimbun. Suara dedaunan bergesekan dengan angin malam menambah keheningan suasana. Aswan melanjutkan ceritanya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Apa mungkin Mahendra mampu melihat masa depan? Tidak, Juna. Meskipun firasatnya sering terjadi, dia selalu berkata bahwa firasat hanyalah petunjuk, bukan kepastian. Masa depan hanya bisa dipahami oleh Yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi di masa depan, baik atau buruk, kita harus tetap berusaha dan berdoa, serta selalu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin Yang Maha Kuasa. Juna mengangguk merenungkan kata-kata Aswan. Mereka melanjutkan perjalanan, merasa lebih tenang meski ancaman dari Ki Karta masih membayangi. Mereka tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Langit malam yang cerah dihiasi bintang-bintang memberikan sedikit cahaya di antara kegelapan hutan. Mereka terus berjalan mendengarkan suara-suara alam yang mengelilingi mereka. Tak jarang suara-suara aneh juga bermunculan seolah ingin membuat mereka takut, tapi ini tidak berpengaruh untuk Juna dan Aswan. Mereka tidak memperdulikan suara-suara aneh itu. Aswan dan Juna mempercepat langkah meninggalkan hutan di belakang mereka. Tujuan mereka jelas, kembali ke desa, mengumpulkan kekuatan dan menghadapi semua ancaman yang ada dengan segala yang mereka miliki. Aku berdiri di desa Kencana Wungu, bingung dan terguncang melihat Buto Jolo yang tidak mengenaliku. Apa yang terjadi padanya? Mengapa dia seperti itu? Dengan perasaan campur aduk antara bingung, kesal dan sedih, aku memanggil tombak Madusena. Sebuah cahaya muncul di langit dan mengarah ke arahku. Aku menggapainya, merasakan kehangatan dan kekuatan yang selalu menemaniku. Aku menancapkan tombak Madusena di tanah dengan tekad yang bulat. Sebuah gelombang cahaya putih memancar, membuat Ki Gondo, Ki Ambar, dan Arlingga terperangah. Mereka semua terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Aku akan membuat orang yang sudah membuat Buto Jolo seperti ini menyesal. Aku kesal, namun tetap tenang. Aku merasakan kemarahan yang mendidih di dalam diriku. Tetapi aku tahu harus tetap tenang untuk mengatasi situasi ini. Aku melangkah mendekati Buto Jolo yang masih lepas kendali. Dia mencabut sebuah pohon besar dan melemparkannya ke arahku dengan tatapan tertuju pada Buto Jolo. Aku membaca ajian Braja Musti dan menghantam pohon besar itu, membuatnya menjadi serpihan.
Ki Gondo terperangah melihat energi batin yang kupancarkan. Keningnya berkerut penuh keringat, tetapi masih mencoba menyembunyikan rasa takutnya dengan berkata lantang. Kau tidak akan mampu mengalahkan Buto Jolo. Buto Jolo adalah pemimpin alas Buto Ringin yang sebenarnya. Belum ada yang mampu menandinginya kecuali Surogandru. Buto Jolo mengamuk dan langsung menyerangku, mencoba menginjakku dengan kaki besarnya. Mahendra, hindarilah! Aku tetap teguh melangkah maju menuju Buto Jolo, tidak menggubris peringatan dari Arlingga. Suara berdebam bergema, kepulan debu dan dedaunan tercipta akibat hempasan serangan Buto Jolo. Ki Gondo tertawa terbahak-bahak. Kalian hanya serangga kecil. Sekali injak saja pasti sudah menjadi tanah. Arlingga dan Ki Ambar panik memanggil namaku dengan cemas. Mahendra! Tidak ada jawaban dari dalam kepulan debu. Ki Gondo semakin keras tertawanya, lalu menyuruh Buto Jolo untuk menginjak Ki Ambar dan Arlingga juga. Namun seketika itu pula Ki Gondo tertegun saat kepulan debu dan dedaunan mulai menghilang. Aku berdiri di sana baik-baik saja, sedangkan kubah putih terpancar dari cincin pancasona yang menahan serangan Buto Jolo. Ki Gondo berteriak panik. Tidak mungkin. Kenapa kau masih hidup? Sebenarnya siapa kau ini? Maaf Buto Jolo. Aku memukul kaki Buto Jolo dengan ajian Braja Musti. Buto Jolo terhuyung mundur, menabrak pepohonan di sekitarnya. Dengan suara tegas aku berucap membalas perkataan Ki Gondo. Aku Antasena Mahendra Jayandaru. Orang yang akan menghabisi orang-orang sepertimu, Ki Gondo, yang mau bermainkan nyawa seseorang seenaknya. Ki Ambar terlihat terkejut mendengar namaku, sedangkan Ki Gondo tampak tidak percaya. Tidak mungkin. Seharusnya Trajayandaru sudah dihabisi oleh Raja Astana Loka. Aku tidak menyangka kalau dia tahu tentang cerita terahku. Tapi kali ini berbeda, nama keluargaku akan selalu ada untuk menghabisi kegelapan yang membuat orang menderita. Trajayandaru tidak semudah itu dihancurkan. Kekuatan dan keadilan kami masih ada, dan aku adalah buktinya. Kami akan selalu bangkit untuk melawan kegelapan. Kau tidak mungkin. Seharusnya tidak ada yang tersisa dari pembantaian Raja Astana Loka. Tidak ada yang abadi dalam kejahatan, Ki Gondo. Kebenaran dan keadilan akan selalu menemukan jalannya. Dan aku di sini untuk memastikan itu. Buto Jolo bangkit kembali, tetapi aku bisa melihat keraguan di matanya. Aku tahu di dalam dirinya masih ada kesadaran yang bisa diselamatkan. Buto Jolo, ingatlah siapa dirimu sebenarnya. Kau bukan alat dari orang seperti mereka. Percuma saja, dia tidak akan kembali seperti Cologandru yang kau kenal. Ki Gondo memberikan perintah pada Buto Jolo untuk menyerangku. Buto Jolo bergerak dengan cepat melancarkan pukulan tangannya yang besar. Aku segera menggunakan ajian Wiraga Kencana untuk menghindari serangan itu. Dentuman tangan besar Buto Jolo menghantam tanah membuat tempat kami berpijak bergetar hebat. Lubang besar tercipta dari bekas pukulannya mempersulit kami menjaga keseimbangan. Ki Gondo memperhatikan dengan senyum sinis seolah menikmati kekacauan ini. Melihatnya, aku segera mengubah arah menyerangnya dengan penuh amarah. Aku akan menghabisimu lebih dulu, Ki Gondo! Di saat yang sama, Arlingga dan Ki Ambar menjadi sasaran Buto Jolo. Dengan cepat aku melancarkan serangan pukulan Braja Musti berharap bisa melindungi mereka. Kau pikir bisa mengalahkanku dengan pukulanmu itu? Ki Gondo membaca sebuah mantra, melihatnya dengan mata batin, tangannya tampak membesar dan berbulu. Dia juga melancarkan serangan pukulan yang hebat, membuat pukulan kami beradu dengan dahsyat. Dentuman dari pertemuan pukulan kami mengguncang udara, menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke sekitarnya. Pohon-pohon bergoyang hebat, dedaunan berguguran dan tanah di sekitar kami pecah-pecah. Menganga seolah terbuka oleh kekuatan benturan tersebut, aku memperkuat pukulanku dengan membaca amalan pemutih. Ki Gondo tertegun melihat kekuatan yang muncul dariku.
Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Dia tidak mampu menahan kekuatan pukulanku. Dengan satu hantaman yang keras, seranganku membuat tubuhnya terlempar ke belakang, menghantam pepohonan dengan keras. Pepohonan itu pecah berkeping-keping, terdengar suara retakan yang menakutkan. Ki Gondo terhempas ke tanah, menciptakan gelombang debu dan serpihan kayu di sekitarnya. Tubuhnya tampak tak berdaya, tergeletak di atas reruntuhan pepohonan yang hancur. Sesaat suasana menjadi sunyi, hanya terdengar nafas berat kami yang masih berjuang untuk menguasai situasi. Dengan amarah yang masih membara, aku berjalan menghampiri Ki Gondo yang tampak ketakutan. Dia beringsut mundur, panik dan berteriak menyuruh Buto Jolo untuk mundur. Jolo Gandru, cepat bantu aku Buto Bodo, kita mundur. Namun aku tidak akan membiarkannya lari begitu saja. Aku bergerak cepat ke arah Ki Gondo. Aku menatapnya dengan tajam. Saat berada di hadapannya, tanganku mengepal erat saat dia menyebut Jolo Gandru Buto Bodo. Berani sekali kau mengatakan temanku bodoh di hadapanku. Aku membaca ajian Braja Musti. Tanganku mulai memerah, mengeluarkan asap putih dari kulit tanganku. Ki Gondo semakin panik, keningnya sudah dibasahi keringat. Dia terus beringsut mundur. Aku berjalan ke arahnya, namun saat aku menghampirinya, Ki Gondo berhenti beringsut. Dia tersenyum ke arahku. Seketika mataku melebar saat menyadari ada kepalan tangan besar dari samping. Aku tidak sempat menghindar. Buto Jolo memukulku dengan keras hingga aku terhempas cukup jauh, melebihi jarak seranganku pada Ki Gondo. "Mahendra!" Aku mendengar teriakan Arlingga dan Ki Ambar yang memanggil namaku. Tubuhku menabrak pepohonan satu demi satu, membuat beberapa pohon tumbang. Pandanganku mulai pudar. Tubuhku terus menghantam pepohonan dan cairan merah mulai mengalir dari ujung bibirku. Nafasku mulai sesak. Aku terhenti saat menabrak pohon kapuk yang besar, tergeletak di tanah dan terbatuk mengeluarkan cairan merah. Aku berusaha menstabilkan nafas yang terasa semakin berat. "Mahendra, kamu baik-baik saja?" Arlingga dan Ki Ambar sampai di tempatku tergeletak. Aku tidak mampu menjawab dan rasa sakit menyelimuti seluruh tubuhku, membuat setiap kata terasa berat. "Biar aku coba redakan rasa sakitnya." Ki Ambar mengambil langkah cepat untuk mencoba meredakan rasa sakit yang kurasakan. Dia mengeluarkan sebuah gelang dari saku celananya lalu memasangnya di pergelangan tanganku. Dia mulai membaca sebuah amalan dan seketika gelang tersebut memancarkan warna hijau yang menyelubungi seluruh tubuhku. Perlahan rasa sakitku mulai mereda. Cahaya hijau dari gelang itu memberikan kehangatan dan kenyamanan, memulihkan tenagaku yang hilang. Nafasku mulai stabil. Meski rasa lelah masih sangat terasa, aku mengangkat tubuhku dengan susah payah. Merasakan efek dari gelang yang dipasang Ki Ambar, cahaya terang yang memancar dari gelang tersebut begitu menenangkan, mengurangi rasa sakit yang melanda tubuhku. Tapi anehnya, Ki Ambar tampak terkejut melihat sinar dari gelang miliknya menyelubung ke seluruh tubuhku. "Ada apa, Ki? Kenapa memasang wajah terkejut seperti itu?" "Aku baru pertama kali melihat gelang Roko Mulyo milikku bersinar terang seperti ini. Terlebih lagi cahayanya menyelimuti seluruh tubuhmu. Biasanya hanya di titik luka saja yang akan disinari gelang Roko Mulyo." Aku duduk perlahan dan memperhatikan gelang di pergelangan tanganku. Gelang itu terbuat dari logam yang halus dengan sebuah batu berwarna hijau terang yang menonjol di tengahnya. Batu itu memancarkan energi yang familiar. "Kenapa, Ndra?" Aku tidak menjawab dan seketika menoleh ke arah Ki Ambar, menatapnya dengan penuh keheranan. "Ki, apa ini batu panca hijau?" Energinya sama persis dengan batu panca hijau yang aku gunakan untuk menyegel alas talangan. Ki Ambar mengangguk, wajahnya menunjukkan campuran antara rasa hormat dan heran. "Iya, gelang Roko Mulyo ini adalah peninggalan dari buyutku. Gelang ini diberikan oleh seseorang yang menyelamatkan keluargaku dulu. Dan benar batu itu adalah potongan dari batu panca hijau yang diberikan oleh penyelamat tersebut. Bagaimana kau bisa mengetahui batu itu?"
Dulu aku juga memiliki batu panca hijau. Namun, batu itu sudah aku gunakan untuk menyegel alas talangan. Kalau begitu Mahendra, mari kita bicarakan ini lebih lanjut di rumahku. Ada yang ingin aku tanyakan juga mengenai terah yang kau sebutkan saat memperkenalkan diri pada Ki Gondo. Aku berpikir sejenak mengingat Ki Gondo dan Buto Jolo yang melarikan diri. Bagaimana dengan Ki Gondo dan Jolo Gandru? Mereka sudah lari ke alas Buto Ringin. Lebih baik kita tidak mengejarnya sampai kau pulih sepenuhnya, Mahendra. Setelah itu, aku akan menemanimu mencari Ki Gondo dan mengembalikan kesadaran Jolo Gandru. Aku mengangguk setuju dengan usulannya. Kami tidak bisa bertindak terburu-buru dalam kondisi seperti ini. Lagi pula aku juga penasaran dengan gelang milik Ki Ambar. Entah apa yang ingin ia tanyakan padaku. Mungkin ini ada hubungannya dengan Eyang Sena. Baiklah, kita akan beristirahat sejenak dan mempersiapkan diri. Dengan hati yang sedikit lebih tenang dan tubuh yang mulai pulih, kami berjalan menuju rumah Ki Ambar. Aku masih merasa ada banyak yang harus dibicarakan dan dipahami. Misteri tentang batu panca hijau ini dan hubungannya dengan keluargaku serta Ki Ambar. Semuanya akan terjawab di sana. Jalan setapak yang kami lalui terasa panjang, namun setiap langkah membawaku semakin dekat pada jawaban dari semua pertanyaan yang melingkupi perjalananku selama ini. Di teras rumah Ki Ambar, kami duduk di bawah sinar rembulan yang bersinar terang. 3 cangkir teh hangat dan singkong rebus menemani perbincangan serius kami malam itu. Angin malam yang sejuk menggiring obrolan kami, menciptakan suasana tenang dan damai. Ki Ambar menatapku dengan serius, memecah keheningan dengan pertanyaannya. Apa benar kau keturunan dari Trajayan Daru seperti yang kau katakan tadi saat berhadapan dengan Ki Gondo? Aku mengangguk pelan, merasakan berat beban pertanyaan itu. Iya, aku memang keturunan dari Trajayan Daru. Kalau begitu kau benar-benar anak yang diramalkan. Anak yang diramalkan? Arlingga yang duduk di sebelahku juga menoleh menunjukkan kebingungan. Apa maksud perkataan itu, Ki Ambar? Tunggu di sini. Ada sesuatu yang ingin aku ambil dari dalam rumah. Ki Ambar berdiri dari duduknya, menyuruh kami untuk menunggu sebentar. Kami menunggu dengan rasa penasaran. Tidak lama kemudian Ki Ambar keluar membawa sebuah kotak usang yang tidak terlalu besar. Kotak itu memiliki lambang tombak dengan tulisan aksara Jawa di bawahnya. Ia menaruh kotak itu di meja di depan kami. Ini adalah peninggalan dari leluhurku. Kotak ini adalah titipan dari orang yang dulu pernah menolong desa kami dan keluarga Ambarawa. Kami dijanjikan untuk menjaga kotak ini sampai anak yang diramalkan datang. Aku bergumam mencoba menerka-nerka apakah mungkin ini titipan dari Eyang Sena. Aku menatap kotak itu dengan penuh rasa penasaran. Apa isi dari kotak usang ini, Ki Ambar? Keluarga Ambarawa tidak diizinkan untuk membukanya. Kami hanya diberi perintah untuk menjaganya sampai anak yang diramalkan datang. Leluhur kami hanya diberitahu bahwa anak yang diramalkan itu akan datang menyelamatkan desa seperti yang telah dilakukan leluhurnya. Apa pengembara itu bernama Senapati Jayandaru? Ki Ambar menggelengkan kepala lagi. Leluhur kami tidak menyebutkan nama lengkapnya. Kami hanya diberitahu bahwa dia adalah keturunan dari Trah Kuat, yaitu Trah Jayandaru. Aku menarik nafas dalam, merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat di pundakku. Ki Ambar menyerahkan kotak itu padaku dengan penuh kehormatan. Aku merasakan energi yang kuat mengalir dari kotak itu saat aku menyentuhnya. Dengan hati-hati aku membuka penutupnya.
mengungkapkan isi dari kotak yang telah lama disembunyikan. Di dalamnya terletak sebuah gulungan kertas kuno yang terlihat sangat berharga. Gulungan kertas itu berisi tulisan aksara Jawa dengan lambang tombak yang tergambar di bawah tulisan. Aku tidak bisa membacanya, lalu memberikannya pada Ki Ambar untuk menerjemahkan tulisan tersebut. Ki Ambar melihatnya dengan seksama, memeriksa setiap tulisan yang ada. Namun setelah beberapa saat dia menggeleng. Tulisan aksara Jawa di gulungan ini berbeda dengan tulisan aksara Jawa biasa. Aku tidak bisa memahaminya. Mungkin Mbah Sena bisa menerjemahkannya. Aku memeriksa isi kotak itu kembali. Di dalamnya ada sebuah pedang kecil seperti sebuah miniatur, seukuran telapak tanganku. Aku mengambilnya dan tiba-tiba pedang tersebut bersinar dan berubah ke ukuran pedang pada umumnya. Ki Ambar dan Arlingga terkejut melihat pedang itu tiba-tiba membesar. Apa yang terjadi? Ada energi besar yang meluap dari pedang tersebut. Di bilah pedang itu terdapat sebuah tulisan aksara Jawa dan di atas gagangnya ada sebuah permata berwarna putih. Aku merasa familiar dengan permata itu. Aku berdiri dari duduk, ingin memastikan apakah energi yang kurasakan ini benar. Kamu mau kemana, Andra? Ada yang ingin aku pastikan. Aku beranjak ke pekarangan rumah Ki Ambar memanggil Tombak Madusena. Tepat saat Tombak Madusena sudah mulai tergenggam, aku mendekatkan tombak milikku dengan pedang tersebut. Kedua pusaka itu seolah merespon satu sama lain. Energi mereka menyatu dengan energi batinku. Sudah kuduga, batu permata di pedang itu sama dengan batu yang berada di Tombak Madusena, yaitu batu panca putih. Energi dari kedua pusaka itu seolah menyatu, memberikan perasaan senang yang tidak bisa kuungkapkan. Aku mengayunkan pedang itu, merasakan bebannya menjadi lebih ringan. Namun tiba-tiba sebuah pohon terbelah menjadi dua di depan mataku. Aku tercengang menoleh ke arah Ki Ambar dan Arlingga yang juga memasang wajah tercengang dengan mata melebar. Ki Ambar mendekatiku, wajahnya penuh kekaguman. Pedang itu luar biasa. Energi yang tersimpan di dalamnya sangat kuat. Arlingga juga mendekat, matanya masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Hanya mengayunkan saja sebuah pohon terbelah menjadi dua. Aku menatap kedua pusaka itu, merasa beban tanggung jawab yang mungkin berat di pundakku. Namun ini baru permulaan. Masih banyak yang harus kulakukan. Aku masih harus mengungkap rahasia di balik gulungan itu dan menemukan cara untuk mengalahkan Suro Gandru dan membuat sadar Jolo Gandru. Sampai gulungan itu belum diterjemahkan, aku tidak akan menggunakan pedang ini. Aku harus memahami semuanya terlebih dahulu. Aku yakin di gulungan itu pasti ada informasi mengenai pedang ini. Siang itu sebuah mobil Avanza hitam melesat menembus keheningan hutan yang menuju ke sebuah desa pelosok di Gunung Kidul. Pepohonan tinggi menjulang di sepanjang jalan, menciptakan kanopi alami yang melindungi dari teriknya matahari. Pengendara mobil itu adalah Reza. Dia ingin mengunjungi rumah Mbah Arya untuk bertemu dengan Mahendra dan Aswan. Di tengah perjalanan, tepatnya di jalur sempit di tengah sawah, Reza melihat dari kejauhan seorang pria berambut gondrong mengendarai motor Supra. Motor itu terlihat sangat usang dengan cat yang sudah mengelupas dan bagian-bagian yang tampak longgar. Kuncoro. Pria gondrong itu adalah Kuncoro, memegangi kepala depan motor dengan satu tangannya, berusaha keras menjaga agar kepala motornya tidak terlepas. Tubuh Kuncoro ikut bergetar seiring dengan getaran motor yang ia kendarai, membuat rambut gondrongnya bergelombang liar seperti dalam konser rock. Melihat itu, Reza tersenyum penuh arti. Dia memiliki rencana jahil. Dengan tiba-tiba, Reza mempercepat laju mobilnya sambil terus menekan klakson berulang kali. Kuncoro yang sedang fokus menstabilkan motornya terkejut mendengar suara klakson keras dari belakang. Dia menoleh panik dan melihat mobil Avanza hitam yang melaju cepat ke arahnya. Jangkrik, sopo iki? Kuncoro kembali fokus. Jalur yang dilaluinya hanya cukup untuk satu mobil saja.
Sehingga tidak ada ruang baginya untuk menyamping dan memberi jalan. Tidak mungkin juga baginya untuk turun ke sawah yang berlumpur. Mau tidak mau Kunchoro harus mempercepat laju motornya. Celeng, malah ngebut meneh. Dengan penuh kepanikan, Kunchoro menaikkan gigi motornya dan menancap gas. Namun hal itu malah membuatnya terlihat semakin lucu. Posisi Kunchoro yang masih memegangi kepala motor yang hampir lepas membuat tubuhnya bergoyang-goyang semakin hebat. Getaran motor yang semakin kuat membuat Kunchoro tampak seperti sedang menari dengan gaya yang aneh dan kaku, seperti robot yang kehabisan baterai. Sialnya, motor tua Kunchoro semakin menunjukkan usianya. Di tengah kepanikan itu, knalpot motornya copot dari tempatnya, terjatuh ke tanah dan terguling-guling ke pinggir jalan. Lah adalah knalpot kucul dah. Knalpot itu terjatuh ke tanah, berguling-guling ke pinggir jalan dan menciptakan suara motor yang aneh seperti suara kentut yang berirama. Suara itu terdengar seperti musik komedi yang mengiringi langkah kakinya yang goyah. Jangan meremehkan kemampuan motor keramatku. Kunchoro tidak memperlambat laju motornya. Ia tetap menancap gas dengan membungkukkan tubuhnya layaknya pembalap profesional. Suara knalpot yang terlepas menciptakan efek yang begitu lucu, seolah-olah motor tua itu sedang mencoba bernyanyi dengan nada yang sumbang. Reza yang melihat kejadian itu dari dalam mobil tidak bisa menahan tawa. Dia tertawa terbahak-bahak, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tepat saat sampai di persimpangan jalan, Kunchoro akhirnya menyamping dan turun dari motornya yang masih bergoyang-goyang sambil memegangi pantatnya yang kesemutan. Reza yang melihat itu segera menghampiri Kunchoro. Kunchoro dengan wajah merah karena kesal langsung menggedor jendela mobil Reza. Metu, arep ngejagelut apa piye? Serunya dengan nada marah sambil bertolak pinggang. Bisa kalian bayangkan kan posisi Kunchoro bagaimana? Reza membuka jendela sambil masih terbahak-bahak melihat knalpot motor Kunchoro yang terlepas dan tergeletak di jalan. Maaf ya, ndak bisa nahan tawa aku. Lajak gemblung, jangkreo. Lihat knalpot motorku sampai copot lho. Sepurane kroco, cuma guyon kok. Nih buat ganti rugi. Ucap Reza sambil menyodorkan seplastik batagor yang dia beli di perjalanan. Mata Kunchoro berbinar-binar melihat batagor itu. Ia menelan ludah, menghentikan racauannya dan menerima batagor dari Reza. Kok kamu tahu sih aku belum ngisi perut? Ngomong-ngomong kamu ngapain mau kesini? Aku mau ke Mbah Arya, mau ketemu Mahendra dan Aswan. Mahendra dan Aswan sedang di rumah dah. Mereka pergi bersama Alingga. Pergi kemana? Ya nggak tahu. Tanya sendiri sama Mbak Arya. Oke, aku akan tanya langsung ke Mbah Arya. Mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju rumah Mbah Arya. Namun sebelum itu, Kunchoro mengambil knalpotnya yang terlepas dari jalan. Tunggu sebentar, aku tak ambil knalpotku dulu. Setelah Kunchoro memasang kembali knalpotnya dengan hati-hati, mereka melanjutkan perjalanan bersama-sama. Sementara itu, di rumah Mbah Arya, suasana terasa begitu tegang di teras. Mbah Arya sedang berbincang dengan teman lamanya. Tumben sekali kamu kesini, Seno. Orang itu adalah Mbah Seno, teman lama Mbah Arya. Jika dirinya sudah mengunjungi Mbah Arya, biasanya ada masalah serius yang ingin dia bahas. Arlingga mengirim sebuah gambar, sebuah prasasti yang bertuliskan aksara Jawa untuk diterjemahkan. Jika diterjemahkan, itu seperti sebuah mantra untuk membuka sebuah segel. Dan di bawahnya ada tulisan seperti memberitahu kalau ini adalah pesan yang ia tinggalkan. Tulisan nama sebuah terah, yaitu Jayandaru dan Wiratama. Mbah Arya berpikir sambil menatap ke arah langit yang cerah, tampak seperti mencari jawaban dalam pikirannya.
Dari kemarin aku juga merasakan sebuah firasat yang membuatku gelisah mengenai cucuku Mahendra dan Asta. Tidak seperti biasanya, Mbah Arya dibuat gelisah karena memikirkan Mahendra dan Aswan. Mungkin itu adalah sebuah pertanda yang mengharuskan mereka juga ikut turun tangan membantu cucu mereka. Terlebih lagi bersangkutan dengan terah keluarga mereka berdua. Baiklah, ayo kita susul mereka ke sana. Mau naik apa ke sana, menggunakan portal gaib milikmu? Aku sudah lelah karena baru saja menyelesaikan permasalahan sebuah desa. Butuh waktu untuk aku membuka portal gaib. Jika saja Mbah Seno masih memiliki tenaga, mungkin mereka bisa cepat sampai di desa Songgolawu. Namun dirinya membutuhkan waktu karena akan menguras banyak tenaga. Assalamualaikum. Reza dan Kuncoro baru saja tiba di rumah Mbah Arya. Mbah Arya dan Mbah Seno menoleh ke arah Reza dan Kuncoro yang baru saja tiba di rumah. Mereka saling tatap sejenak lalu tersenyum seolah menemukan solusi lain. Sebenarnya kita mau kemana toh, Mbah? Aku baru sampai tiba-tiba langsung diajak keluar lagi. Mobil Avanza Geboy melesat menembus jalur hutan jati. Reza bingung kenapa mendadak Mbah Seno dan Mbah Arya mengajaknya pergi padahal dirinya baru saja sampai. Menyusul Mahendra dan Aswan. Memangnya ada apa dengan mereka toh, Mbah? Sampai buru-buru kayak gini? Mahendra lagi pesta makan tumpeng 2 meter sama Aswan dan Arlingga. Senyum mereka dari wajah Reza, matanya berbinar saat mendengar tumpeng 2 meter. Mbah Arya tahu kalau Reza selalu bersemangat apabila sudah berhubungan dengan makanan. Yang benar, Mbah. Iya benar, Zah. Selama perjalanan, Reza terus bertanya sementara Kuncoro terlihat gelisah dan memegangi perutnya. Mbah Seno di sisi lain duduk sambil diam memandang keluar jendela dengan wajah pucat. Reza yang melihat Mbah Seno diam saja bertanya. Ada apa dengan Mbah Seno, Mbah? Kok dari tadi diam saja? Masuk angin. Mbah Arya menambahkan dengan nada bercanda. Di depan Demit Mbah Seno sangat berwibawa. Demit pun enggan menghadapinya. Tapi kewibawaannya hilang ketika menaiki kendaraan. Oh, mabok kendaraan maksudnya, Mbah? Mbah Seno melirik Mbah Arya sejenak dengan tatapan tajam lalu kembali melihat keluar jendela. Inilah sebabnya Mbah Seno mempelajari ilmu membuka portal gaib agar tidak selalu menaiki kendaraan. Sebab tidak ada yang sempurna di dunia ini, Mbah Seno sekalipun memiliki kelemahan. Dengan hati yang penuh kekhawatiran namun juga penuh harapan, Mbah Arya dan Mbah Seno melanjutkan perjalanan mereka menuju desa Songgolawu. Mereka sadar betul bahwa permasalahan ini bukanlah hal yang kecil, terutama karena melibatkan 2 terah yang tertulis dalam prasasti kuno. Ini sebuah pertanda bahwa semua sudah ditakdirkan sejak masa lalu. Mbah Arya berharap semoga ini membuka jalan yang lebih baik. Berurusan dengan hal gaib terkadang selalu memunculkan hal tidak terduga. Kedua orang tua ini berharap mereka sampai tepat waktu sebelum kekacauan semakin membesar dan membuat Mahendra, Aswan dan Arlingga berada dalam kesulitan yang lebih besar lagi.